Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kepada Kurniawati untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku semua. Kurniawati. Hadir Ibu. Desvia Saputri. Hadir Ibu. Nadila Hardianti. Hadir Ibu. Rosa Karmila. Tidak hadir Ibu. Siapa yang tahu kenapa Rosa Karmila tidak hadir? Tidak tahu Ibu. Baik. Baik anak-anakku semua, hari ini kita belajar tentang peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 1. Coba anak-anakku perhatikan, di sini ada gambar, yaitu contoh gambar peristiwa mengisi kemerdekaan. Yang pertama yaitu, siapa yang tahu ini contoh gambar apa? Ibu mengajar. Oh ya, ini merupakan contoh gambar kegiatan belajar mengajar. Kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kegiatan merupakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua yaitu pembangunan, kegiatan memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kegiatan berupa membangun yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Gambar yang ketiga yaitu kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional merupakan salah satu kegiatan positif yang merupakan nilai cinta tanah air dan bangsa dan merupakan perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan. Yang keempat ada pagelaran wayang kulit, merupakan salah satu kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian-kesenian asli Indonesia. Baik, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Ini merupakan contoh surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, jelas. Tujuannya agar orang yang membaca dapat segera mengerti isinya. Baik, surat undangan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama surat resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan biasanya dipergunakan untuk kegiatan kedinasan.
Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Baik, ini merupakan contoh undangan resmi. Di bagian sini merupakan kop surat atau kepala surat. Bagian yang kedua berisikan tentang nama dan alamat tujuan. Yang ketiga, yang ini dengan hormat merupakan bagian pembuka surat. Dan yang ini merupakan isi surat yang berisikan tentang hari, tanggal, waktu, tempat. Dan yang akhir ini merupakan bagian penutup surat. Selanjutnya, tempat dan tanggal surat. Dan yang paling akhir ini adalah tanda tangan pembuat surat. Baik, siapa yang tahu ini merupakan contoh surat jenis apa? Yang tahu boleh raise hand. Baik, ini merupakan contoh surat resmi karena di sini sudah lengkap dan ditujukan kepada organisasi. Karena di sini ada kepala suratnya, ada tempat tanggal pembuatnya, ada isi suratnya, dan ada tanda tangannya. Oke, yang kedua ini merupakan contoh surat setengah resmi. Kenapa dikatakan contoh setengah resmi? Karena di bagian surat ini tidak ada kop suratnya atau kepala suratnya. Dan yang terakhir ini adalah contoh surat tidak resmi karena ditujukan perorangan. Baik. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat. Misalnya perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung dan jalan. Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia yang seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena itu, sudah merdeka dengan banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Udah bagus panggilannya. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dengan rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan Indonesia dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara.
Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengamal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangga dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti menjunjung sebagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai kemasyarakatan. Baik, Ibu akan membacakan sumbangsi kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang ketiga, menjunjung dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat di berbagai daerah. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. 5, turut menyukseskan program pemerintah. 6, menjaga atau memelihara fasilitas umum. 7, berprestasi dalam bidang-bidang positif. 8, terlibat aktif dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan. 9, saling menghormati dan menghargai antar sesama. 10, mengembangkan potensi diri. Baik, ini ada faktor pendukung pembangun Indonesia. Siapa yang mau membacakannya? Saya, Ibu. Ya, silahkan kepada Kurniawati, Ibu persilahkan. Faktor pendukung pembangunan Indonesia. 1. Sumber daya alam. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Yang kedua, sumber daya manusia. Penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan karena pertama, perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Udah, Ibu. Baik, terima kasih kepada Kurniawati. Oke, yang selanjutnya faktor penghambat pembangunan Indonesia. Siapa yang mau membacakan? Saya, Ibu. Ya, silahkan kepada Diaspia Saputri, Ibu persilahkan. Faktor penghambat pembangunan Indonesia. 1. Sumber daya manusia. SDM yang berkualitas rendah, dan juga keahlian dan kewirausahaan yang mudah menghambat pembangunan. Yang kedua, sumber daya modal atau investasi. Investasi di Indonesia masih rendah, padahal modal sangat dibutuhkan untuk mengolah tersebut. 3. Teknologi masih rendah. Penggunaan teknologi rendah menyebabkan efisien penduduk. Yang keempat, perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang besar tapi tidak berkualitas karena tidak disertai pendidikan. Terjadilah masyarakat yang tidak produktif, dapat menjadi beban bagi pembangunan. Yang kelima, birokrasi buruk. Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Baik, terima kasih kepada Diaspia Saputri yang telah membacakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari materi yang sudah kita bahas. Tidak, Ibu. Baik, untuk tugas minggu depan yaitu carilah perbedaan antara surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.